Firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama, menolong kami juga Tuhan, untuk boleh tetap bisa membuat kami hidup, berjalan, bersemangat, menjalani kehidupan kami. Saat kami ingin dan kami akan belajar bersama-sama, Tuhan pimpin. Berkati juga seolah minggu yang akan berjalan, biar firman-Mu juga Tuhan, Engkau tanamkan dalam pikiran dan hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekolah minggu boleh ikut lausenya, lause indah silakan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari pertama-tama kita terlebih dahulu membuka Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Kita baca dulu Kejadian 1 ayat 3, baru nanti Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 3 dan Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 3 demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Oke. Ini adalah kata-kata pertama yang diucapkan di alam semesta. Kata-kata berikutnya, Kejadian 1 ayat 26, ini kata-kata Allah berkaitan dengan manusia. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara-saudara, tidak peduli apa pekerjaan kita, apakah kita bekerja di pabrik, bekerja di toko, menyetir truk, mengurus anak di rumah, berdagang di pasar, apapun yang kita lakukan, kita pasti akan berkata-kata, kita akan ngobrol, kita akan berbicara. Sejak mata kita terbuka di pagi hari, sampai mata kita tertutup di malam hari, seringkali kita masih tetap pun berbicara. Kita bicara saat menyiapkan sarapan, kita berbicara saat kita menyiapkan pekerjaan kita berbicara saat tentu saja melayani pelanggan, saat kita ngobrol dengan pasangan, saat kita berbicara dengan atasan dan bawahan kita, dan kadang-kadang kita berkata-kata, berbicara sendiri di dalam hati. Dan namun seringkali waktu kita mulai berbicara, kata-kata ini kan serius ya, kita ucapkan setiap hari, kita ucapkan setiap waktu, namun seringkali kita menganggap sepele tentang kata-kata. Sehingga akhirnya kita mulai perang kata-kata. Antara keluarga, perang kata-kata. Antara saudara, perang kata-kata. Antara bawahan dan atasan, antara sesama satu level pun, langsung kita perang kata-kata, saudara-saudara. Dan ini yang menjadi permasalahan bagi kita, mengapa akhirnya kita itu tidak bisa memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Sebagaimana tujuan dari gereja kita di tahun ini, kita akan banyak fokus tentang bagaimana yang membangun hubungan yang kasih. Kemarin kita sudah melewatkan 1 Yohanes, Bapak Ibu udah baca semuanya, Bapak Ibu udah ikuti. Dan kali ini 2 bulan ke depan kita akan melihat tema besar tentang peperangan kata-kata. Bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan mengeluarkan kata-kata yang baik. Bagaimana caranya? Kita harus mulai pertama-tama dengan Allah. Bagaimana Allah berbicara, bagaimana God speaks. Kalau kita melihat God speaks, boleh next and pointer saya lupa saya taruh di mana. Oke. Nah, saudara-saudara, kata-kata di dalam Kejadian adalah kata-kata yang muncul bahkan sebelum alam semesta belum jadi. Kata-kata pertama dari Tuhan berkata, jadilah terang. Kemudian macam-macam, jadilah ini, jadilah itu, hendaklah bumi mengeluarkan, hendaklah tanah mengeluarkan, hendaklah laut mengeluarkan, dan kemudian ditutup kata-kata Tuhan yang terakhir, bagaimana Allah menjadikan manusia sebagai gambar dan rupa Dia. Kata-kata itu penting karena kata-kata punya kuasa untuk menciptakan. Dan waktu Allah berkata-kata, Allah menggunakan kata-katanya itu dengan hikmat dan bijaksana. Dia tidak menggunakannya dengan sembarangan, Bapak Ibu. Dan ini menjadi dasar pertama kita waktu mau kita mulai berkomunikasi, berkata-kata kepada orang lain, dan juga berkata kepada diri sendiri, kita harus belajar kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Apa yang Allah katakan, apa yang Allah katakan di dalam dirinya melalui Allah nggak punya mulut ya karena Allah roh. Ini cuma bahasa manusia saja. Apa yang Allah katakan sehingga kita bisa mempelajarinya. Dan menariknya, hal pertama yang Allah lakukan terhadap
manusia bukan memberi mereka makanan atau pekerjaan, tetapi Allah berbicara. Allah memakai kata-kata untuk memberkati manusia di ayat 28, Bapak Ibu. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Allah memakai kata-kata untuk memberkati manusia, bukan menghancurkan ya, bukan menghancurkan. Allah memakai kata-kata untuk memberikan arah dan tujuan, disuruh untuk beranak cucu, disuruh untuk menguasai bumi, bahasa lainnya bertanggung jawab atas bumi. Allah juga menggunakan kata-kata untuk menjelaskan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Semua buah di dalam taman ini boleh dimakan, kecuali satu buah di pohon itu. Kecuali buah yang berada di satu pohon itu. Satu jenis pohon dan hanya satu buah pohon. Satu biji pohon, Bapak Ibu. Bukan banyak. Tuhan tidak menyebarkan jebakan Batman di berbagai taman Eden. Hanya pohon yang di tengah, satu biji. Ada ratusan variasi, ratusan ragam. Tuhan kasih tahu apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Kenapa? Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang menghancurkan. Semua yang kata-kata Tuhan kita ucapkan menciptakan, membangun, dan memberkati, dan melindungi, Bapak Ibu. Kalau Allah memakai kata-kata untuk mencipta dan memberkati dan membangun, berarti kata-kata yang muncul dari mulut kita harusnya itu kata-kata yang membangun juga. Kita anak Allah, 1 Yohanes kita sudah pelajari. Kita diingatkan kita anak-anak Allah, anak-anak Allah harus mirip bapaknya siapa? Bapaknya Allah. Sehingga pikiran kita, kata-kata kita, dan apapun yang kita ucapkan itu harus mirip dengan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, makanya perkataan kita tuh harus baik. Baik perkataan yang keluar dari mulut. Yang sopan, matamu. Oh, mirip bapak kau ya, kelakuanmu. Pantesan selingkuh lihat tingkahmu. Kata-kata yang keluar dari mulut. Termasuk juga kata-kata yang seringkali keluar dari hati dan orang lain gak tahu. Bodoh aku ya. Bodoh aku. Gile, dia narsis tapi gak ngomong dalam hati. Itu kata-kata ya Bapak Ibu. Jadi waktu kita ngomong kata-kata, ini bukan apa yang keluar saja dari mulut, tapi apa yang kita ucapkan dari hati. Bego ya dalam hati. Atau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, atau enggak, itu kata-kata kata-kata merendahkan. Itu kata-kata, Bapak Ibu. Dan kita mulai berpikir, dan kita harus mulai kembali lagi kepada Allah. Perkataan manusia bisa menghidupkan atau menghancurkan, bisa membawa konflik atau membawa damai, bisa menyakiti atau menyembuhkan. Bahkan kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri bisa membuat depresi. Kenapa orang bunuh diri? Kenapa orang depresi? Karena dia terus berkata-kata, bego, aku bodoh, aku nggak layak, mau siapa mau sama aku, memang kerja aku nggak beres, oh memang aku begini, memang dia ngomong sama diri sendiri. Akhirnya itu membuat dia depresi dan bunuh diri, Bapak Ibu. Dan kita harus serius mulai menyadari bahwa waktu kita harus berkata-kata, kita harus memikirkan kembali tentang kata-katanya Allah. Allah memakai kata-kata untuk menciptakan, memberkati, membangun, menghidupkan, dan oleh karena itu kata-kata kita punya kuasa dan bermakna. Kita juga mungkin pernah mengalaminya, bagaimana orang berkata-kata membangun. Seorang teman memberikan chat. Seorang dosen pernah mengatakan, Peri, terima kasih ya, tidak banyak laki-laki bisa bercerita tentang kehidupan keluarganya. Kata-kata yang membangun. Tapi ada juga kata-kata yang nggak membangun. Lu kerjanya apa aja sih? Udah berapa lama di sini? Kamu udah kuliah 4 tahun loh, kok masih kesulitan di bagian ini? Kata-kata yang menghancurkan. Jadi kita harus pikirkan dan kita serius menyadari bahwa kalau kita pengen punya kata-kata yang baik, kita harus kembali kepada Allah. Nah, saudara-saudara, kata-kata juga membantu kita untuk memahami hidup. Bahkan di dunia yang sempurna, Adam dan Hawa itu tetap butuh Allah untuk menjelaskan sesuatu. Allah memberitahu mereka siapa, apa tugas mereka, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan bagaimana mereka menjalani hidup, memahami hidup. Karena kalau kita salah berkata-kata, itu akan membuat kita menderita. Sebagai contoh, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah mengatakan ini kepada orang lain, atau bahkan mengatakan ini kepada diri sendiri. Kamu itu gagal, lihat dirimu, gak ada yang bisa dibanggakan. Cuma jadi beban buat keluarga. Oke? Tapi Bapak Ibu, apa yang Allah katakan? Yesaya 43 ayat 4, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Efesus 2 ayat 10, sebab kita ini buatan Allah,
bukan buatan orang tua kita, bahkan orang tua kita bermasalah pun tidak, Tuhan yang membuat kita. Diciptakan di dalam setan, bukan dalam Kristus Yesus. Tak peduli kadang-kadang orang tua kita bisa mengucapkan kata-kata setan, tapi kita dibuat di dalam Kristus Yesus dan Tuhan izinkan kita untuk melakukan pekerjaan jahat, bukan untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2:10. Bapak Ibu, ini kata-kata manusia Bapak Ibu. Dan ini kata-kata yang sering kali kita katakan pada diri sendiri, atau sering kali kita katakan kepada orang lain, tapi bandingkan dengan waktu Allah berbicara. Beda ya? Kamu sudah terlalu kotor, nggak layak diampuni, dosamu kebanyakan. Bagaimana Tuhan mau mengampuni kamu? Tuhan pun pasti muak sama kamu. Jatuh lagi kan? Minta ampun, ikut perjamuan kudus hari ini. Besok jatuh lagi. Tuhan juga muak. Mungkin orang nggak pernah berkata-kata ini seperti ini kepada kita, tapi kita mengatakan itu pada diri sendiri. Malas ke gereja akhirnya. Ngapain juga ke gereja, gue orang munafik. Lebih baik kamu menyerah. Tapi apa kata-kata Tuhan? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Beda loh Bapak Ibu. Makanya inilah kenapa kita harus terus kembali kepada standar kata-katanya Tuhan, bukan standar kata-kata dunia, motivator, psikolog, orang tua kita, atau bahkan kata-kata kita. Kita harus benamkan kehidupan kita dengan kata-kata Allah. Kalau enggak, kita nggak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Bapak Ibu, saya masih ingat beberapa keluarga bercerita, susah ya kalau punya anak dan tinggalnya di dalam gang. Kenapa? Karena anak-anak di dalam gang ngomongnya kasar, atau enggak sebagian dari mereka rasis, Bapak Ibu. Dan kemudian akhirnya lebih enak itu anak kita ada di rumah perumahan. Itu yang membuat kita berpikir kan Bapak Ibu, bahwa kata-kata di sekitar kita ini kata-kata yang buruk. Kata-kata apa lagi? Kalau kamu benar-benar cinta aku, kamu harus buktiin dengan tidur bareng. Harga diri kita sebagai wanita ditentukan dengan tubuh kita. Atau bagi kita sebagai laki-laki, kalau kamu benar-benar cinta aku, kamu harus buktikan aku dengan membayarin semuanya. Kaya baru jadi laki. Itu kata-kata yang menghina loh Bapak Ibu. Itu kata-kata yang merendahkan laki-laki. Dan akhirnya laki-laki berpikir seperti apa? Aku berharga kalau aku punya siapa bilang? Aku nggak sayang kamu lagi. Cinta itu bisa habis. Yang penting kita kelihatan mesra di depan orang. Yang di rumah nggak usah dipikirin. Apa yang Allah katakan? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah berbicara beda loh Bapak Ibu dengan dunia berbicara. Dan waktu kita menjadikan Allah, kata-kata Allah sebagai standar, firman Allah sebagai standar yang kita miliki di tangan kita sekarang, dalam bentuk yang praktis di HP, Bapak Ibu, itu akan menolong kita Bapak Ibu untuk membersihkan hati kita. Nah ini nanti kita lihat ya, masalah kata-kata itu ada di dalam hati juga. Cuman saya di bagian ini saya ingin melihat, menunjukkan bagaimana kata-kata Allah itu jauh lebih baik daripada dunia. Kamu itu belum jadi siapa-siapa kalau kamu belum kaya. Untuk dihormati orang, kamu harus punya posisi. Sukses itu artinya ada mobil, rumah besar, dan rekening M. Waduh, ada lagunya. Sayang ya, ini saya baru kepikir. Aku ingin rumah 1 miliar saja. Yang penting ada kamu dan aku di dalamnya. Itu ada lagunya Bapak Ibu. Coba cek. Aku pengen rumah 1 miliar. Aku pengen ruang 1 miliar. Itu beneran ada. Jadi si dua orang ini, suami istri ini menyanyikan, si istrinya ini menyanyikan sebagai bentuk kata-kata afirmasi untuk mendapatkan itu. Bapak Ibu, apa ini yang Tuhan katakan? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Lukas 12 ayat 15, hiduplah dalam damai sejahtera karena hidup tidak tergantung dari kekayaan. Ini dari firman Allah yang hidup. Ini dari versi yang lain, Bapak Ibu. Beda ya kata-kata dunia dan kata-kata Allah. Makanya kalau kita lihat TikTok, sosial media, kata-kata sampah itu semua. Sampah. Dan itu kita tanam lagi. Dan itu kita tanam lagi. Dan itu kita tanam lagi. Hidupmu gak akan berubah. Orang sepertimu gak punya masa depan. Kamu sendirian. Tuhan pun sudah diam. Udah gak tahan. Tapi apa yang Tuhan katakan di Yeremia 29 ayat 11? Kata-kata Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Berarti hidupmu bukan hidupmu
bisa berubah. Hidupmu punya masa depan. Apalagi kalau Bapak Ibu mempelajari konteks Yeremia, bicara tentang Israel yang dibuang dan dihukum. Bahkan Tuhan pun yang sudah menghukum Israel karena dosanya, Tuhan tetap berikan pengharapan. Beda kayak orang kan? 3 kali cukup. Kadang-kadang 1 kali cukup kalau itu sudah begitu menyakitkan. Tapi kata-kata Tuhan tidak. Masalahnya kita gunakan kata-kata dunia menjadi standarnya kita. Oh, gue diampuni 2 kali, ketiga kali cukup, lu juga sama. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu bayangkan kalau dunia kita, komunitas kita, keluarga kita, teman kita, pasangan kita, anak kita ngomong begini sehari-hari. Tak akan pernah ada perselingkuhan, tak akan pernah ada perceraian. Bapak Ibu, luar biasa. Ini kata-kata Allah, Bapak Ibu. Kata-kata yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa kita harus terus kembali, waktu kita ingin menang dalam peperangan kata-kata, kita harus terus kembali lagi kepada standar kata-katanya Allah. Bagaimana Allah berbicara, itu yang harus kita serap menjadi nilai hidup kita, barulah kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Kita tidak akan bisa mengeluarkan kata-kata yang baik kepada orang lain, atau bahkan kepada diri sendiri, kalau firman Tuhan kita nggak sikat sampai habis di dalam diri kita. Kita nggak camkan, kalau Tuhan ngomong dalam posisi ini, apa yang dia ngomongin? Ada konsumen, ada pelanggan, ngawur lagi ini. Kalau Tuhan ada dalam posisiku sekarang, kata-kata menghidupkan apa yang akan dia bangun? Bapak Ibu pernah pikirin nggak? Kalau saya pengen menawarkan sebuah barang, kata-kata apa yang akan Tuhan ngomongkan kalau dia jadi salesman? Pernah pikirin nggak Bapak Ibu? Saat pasangan kita lagi marah, saat suami kita lagi nggak beres, kalau Tuhan berada dalam posisi saya, kata-kata menghidupkan dan membangun apa yang bisa saya katakan kepada orang ini? Kita nggak akan tahu Bapak Ibu kalimatnya apa kalau kita nggak pernah kembali ke kata-katanya Tuhan. Mau nggak mau harus kembali kepada firman Tuhan. Inilah makanya Bapak Ibu, kita harus terus kembali kepada kata-kata kita untuk mencerminkan Allah. Kalau perkataan berasal dari Allah, dan kalau kita diciptakan berbicara seperti Dia, maka kebenarannya adalah perkataan kita bukan milik kita sendiri, perkataan kita milik Allah. Allah memberi kita mulut bukan untuk ngomong sembarangan, tetapi supaya kita berkata benar, membangun orang lain, dan membawa orang lebih dekat kepada Dia. Itulah tujuan dari kita berkata-kata. Kita membangun bukan meruntuhkan, kita menghidupkan dengan kata-kata, bukan menghancurkan. Kita memberkati dan bukan mengutuk, tak peduli walaupun yang dikutuk selayaknya harusnya pantas mendapatkannya. Tetapi ingat, Tuhan Yesus berkata apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata Yesus harusnya jadi kata-kata kita. Menolong bukan menyakiti, kata-kata yang menyembuhkan dan bukan melukai. Nah, apakah kata-kata ini muncul nggak Bapak Ibu dalam interaksi kita sehari-hari dengan setiap orang, Bapak Ibu? Nah, dan disinilah makanya kita terus kembali diingatkan bahwa, aku harus kembali untuk memiliki kata-kata yang standar, yang sesuai standarnya Allah. Nah, sebagian dari kita mungkin berpikir, waduh, saya udah hidup 40-50 tahun nih, sudah terlanjur salah berbicara, sudah terlanjur terlalu banyak kata-kata yang aku sesali. Saudara-saudara nggak sendirian. Kita semua berada dalam posisi itu. Ada kata-kata yang kita ucapkan dan itu sudah melukai pasangan kita, melukai anak kita, dan diingat seumur hidupnya. Dan mungkin ada kata-kata dari orang tua kita yang kita ingat seumur hidup kita, Bapak Ibu, yang keliru. Tetapi kabar baiknya adalah Allah tidak memberi kita aturan tentang perkataan, tetapi Allah juga tidak sekedar Allah itu memberikan jalan kepada kita melalui juru selamatnya atau Yesus Kristus. Yesus disebut sebagai Sang Firman. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia, dan bagi setiap kita yang percaya kepadanya, Bapak Ibu, kita akan beroleh penebusan, pengampunan dosa dari kata-kata kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan karena kasih karunia-Nya tidak terbatas, maka pengampunan dosa yang Allah berikan itu tidak terbatas. Dan itulah kita terus kembali kepada Allah. Setiap kali kita tahu kita salah,
Setiap kali kita mengatakan pada diri kita sendiri, bego ya kau, gak pantas kau jadi ibu, gak pantas dirimu jadi ayah. Kita ucapkan daripada diri sendiri. Bagi sebagian dari kita yang punya kecenderungan depresi, menyalahkan diri sendiri, aku memang selalu kembali kepada Tuhan, Bapak Ibu. Camkan firman Tuhan. Ingat, aku dicintai oleh Allah. Aku dikasihi oleh Allah. Aku, kalau mengaku dosaku, aku akan diampuni oleh Allah. Saat kita gagal, Bapak Ibu, mengucapkan kata-kata yang jahat kepada orang lain, selalu kembali lagi kepada Sang Firman untuk minta ampun. Dan minta pertolongan Dia untuk kita mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, saudara-saudara, inilah yang menjadi kekuatan dan standar kita sebagai kita manusia. Saat kita nanti datang ke perjamuan kudus, Bapak Ibu, kita mengingat perkataan terbesar kepada manusia di dalam perkataan Allah kepada manusia di dalam 1 Korintus. Yesus mengatakan, inilah tubuhku waktu Dia memecahkan roti. Yesus berkata, inilah darahku waktu Dia mengambil anggur untuk dibagikan kepada para murid dan juga kepada kita, yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Melalui roti dan anggur, Allah berbicara kembali kepada kita, berkata-kata kepada kita, bukan dengan suara, tapi dengan simbol kasih dan pengorbanan. Saat nanti kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu, kita renungkan, Tuhan, aku suka gagal, aku sering gagal. Tolong aku, Tuhan. Tolong aku biar bisa memegang lagi kasih-Mu, agar aku bisa memegang pengampunan-Mu. Aku mulai belajar lagi untuk berkata-kata sebagaimana Allah berkata-kata. Dan ini akan menolong kita, Bapak Ibu, menjalani kehidupan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Tuhan tolong kami untuk mengevaluasi kata-kata yang sering kali kami ucapkan kepada orang lain dan juga kepada diri kami sendiri. Tuhan tolong kami. Kami tahu bahwa hati kami, kata-kata kami sering kali busuk, Tuhan. Bahkan kadang kami tidak menyadarinya. Berikan kami hikmat, pengertian untuk mengevaluasi kata-kata berdosa apa yang harusnya kami jauhkan dan hindari, dan kata-kata ilahi apa yang harusnya kami miliki, kami tanamkan dalam mulut dan hati kami. Sehingga orang-orang di sekitar kami mengalami berkat Tuhan yang melimpah melalui setiap ucapan yang kami katakan. Ini doa dan permohonan kami, Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.